Aduh, padahal jadwal udah mepet nih. Tiba-tiba saja kabar duka sangat mendadak menimpa timnas Indonesia jelang versus Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum lanjut, tolong tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya sayang, agar kamu nggak ketinggalan nih informasi paling update dari aku. Alhamdulillah. Timnas Indonesia kembali dihantam kabar kurang menyenangkan menjelang laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pemain naturalisasi yang dinantikan kehadirannya, Eliano Reinders, dipastikan mundur dari pemanggilan untuk pemusatan latihan (TC). Keputusan ini tentu menjadi tamparan pahit bagi skuad Garuda yang sedang bersiap dengan penuh harapan menghadapi dua lawan berat, Cina dan Jepang. Sebelumnya, pelatih anyar Patrick Kluivert sudah merilis daftar 32 pemain yang dipanggil ke TC di Bali. Harapannya, para pemain ini akan membentuk kekuatan terbaik Indonesia untuk menghadapi duel penentu di grup C. Namun, belum semua pemain abroad bisa bergabung lantaran masih terikat jadwal bersama klub masing-masing. Dan dari semua itu, kabar yang paling mengejutkan datang dari Eliano Reinders. Pemain yang saat ini membela PSV Zwolle di Eredivisie Belanda itu dikonfirmasi tidak akan ikut serta dalam TC kali ini. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kluivert. Alasan mundurnya Eliano adalah karena ia memilih untuk menemani istrinya yang akan melahirkan. Keputusan pribadi ini sebenarnya sangat manusiawi dan telah melalui pembicaraan antara Eliano, PSSI, serta tim pelatih. Kami mendukung keputusan Eliano untuk fokus bersama keluarganya. Keluarga tetap menjadi yang utama. Kami akan melakukan penyesuaian skuad, ujar Kluivert seperti dikutip dari bolasport.com. Namun tetap saja dari sudut pandang tim nasional, absennya Eliano merupakan kerugian besar. Pemain serba bisa yang bisa bermain sebagai bek maupun gelandang ini seharusnya menjadi salah satu senjata andalan Garuda untuk menahan gempuran lawan-lawan kuat di babak ini. Dengan pengalamannya bermain di Eropa, Eliano diyakini bisa memberikan dampak signifikan di lapangan. Kini, sektor bek kanan timnas pun dalam situasi darurat. Hanya tersisa dua nama, Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh. Ironisnya, kondisi Sandy juga belum pasti. Ia sedang dalam proses pemulihan cedera dan pelatih klubnya, Yokohama F. Marinos, menyebut bahwa Sandy kemungkinan harus absen cukup lama. Jika benar demikian, maka Indonesia bisa kehilangan dua pilar penting sekaligus di sisi kanan pertahanan. Patrick Kluivert kini berada dalam posisi yang cukup sulit. Ia harus segera mencari solusi, termasuk mungkin memanggil pemain baru untuk menambal lubang yang ditinggalkan Eliano dan mungkin juga Sandy. Waktu semakin mepet, sementara laga perdana melawan Cina dijadwalkan pada 5 Juni mendatang. Eliano sendiri menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas pengertiannya. Ia berharap timnas bisa tetap tampil maksimal meski dirinya tidak turut serta. Terima kasih atas dukungan seluruh fans sepak bola Indonesia. Saya percaya teman-teman bisa memberikan hasil terbaik di laga bulan Juni nanti, ujar Eliano. Sayangnya, meski niat baik Eliano bisa dimengerti, kepergiannya tetap jadi pukulan berat bagi timnas yang sedang membangun kekompakan dan soliditas. Absennya pemain dengan kapasitas dan fleksibilitas seperti Eliano tentu membuat persiapan Garuda sedikit terganggu. Dengan kondisi ini, harapan publik terhadap keajaiban dari tangan dingin Patrick Kluivert semakin besar. Tantangan di depan bukan hanya menghadapi kekuatan raksasa Asia seperti Jepang dan Cina, tetapi juga bagaimana mengelola krisis pemain dan menjaga moral tim yang sempat naik berkat pemanggilan pemain abroad. Di sisi lain, kemenangan timnas Indonesia memang sangat penting atas Cina. Tak hanya kelolosan yang diraih, namun juga dari segi ranking FIFA. Yup, kalau skuad Garuda berhasil menaklukkan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ranking Indonesia bisa melonjak tajam loh. Laga krusial ini bakal digelar pada Kamis, 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Ini merupakan matchday ke-9 di grup C babak ketiga kualifikasi. Atmosfer panas dan dukungan penuh dari supporter Merah Putih bakal jadi senjata tambahan buat Marcelino Ferdinand DKK. Sebelumnya, Indonesia sukses bikin kejutan dengan menumbangkan Bahrain 1-0 pada 25 Maret 2025. Hasil itu langsung berimbas ke ranking FIFA kita. Indonesia naik 7 strip dari posisi 130 ke 123 dunia.
Kemenangan tersebut memberi tambahan 16,57 poin, menjadikan total poin Indonesia sekarang 1.142,83. Nah, kalau timnas bisa menekuk Cina di laga nanti, dampaknya ke ranking FIFA bakal makin manis. Berdasarkan perhitungan dari situs footballranking.com, Indonesia bisa meraih tambahan 15,1 poin. Artinya, total poin kita akan naik jadi 1,157,93. Dengan angka itu, diprediksi ranking Indonesia bakal naik 6 peringkat ke posisi 117 dunia. Negara-negara yang kemungkinan besar bisa kita lewati dalam proses ini, termasuk Niger, Estonia, Togo, Azerbaijan, Korea Utara, dan Libya. Lumayan banget, kan? Tapi tunggu dulu, kabar baiknya belum selesai. Kalau Indonesia bisa bikin kejutan dan menang lawan Jepang di laga pamungkas grup C yang digelar pada Selasa, 10 Juni 2025, maka perolehan poin kita bisa bertambah lagi sebanyak 21,91 poin. Hasil itu akan mengangkat total poin jadi 1,179,84. Kalau skenario ini terjadi, posisi Indonesia bisa melonjak sampai ke peringkat 113 dunia. Naik peringkat sih oke banget, tapi yang lebih menggembirakan adalah peluang lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan performa yang terus meningkat dan strategi Patrick Kluivert yang makin solid, bukan nggak mungkin Garuda bakal terbang tinggi dan mewujudkan mimpi besar tampil di panggung sepak bola paling bergengsi sejagat. Lebih lanjut, di sisi timnas Cina. Laga panas antara timnas Indonesia kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 makin dekat. Dan ternyata kondisi di kubu tim tamu sedang tidak baik-baik saja. Tekanan untuk menang di 2 laga terakhir membuat para pemain negeri tirai bambu dilanda stres berat. Bukan cuma soal klasemen, tapi juga soal mental yang teruji habis-habisan. Saat ini, Cina terdampar di dasar klasemen grup C dengan hanya mengantongi 6 poin. 2 laga sisa menjadi penentu nasib mereka, dan itu harus berujung dengan kemenangan mutlak. Gagal menang? Say goodbye to World Cup 2026. Menghadapi situasi krusial ini, para pemain mulai merasakan beban yang tak main-main. Lilley, bek senior berusia 32 tahun, buka suara soal tekanan yang mereka alami. Semua tahu betapa gentingnya situasi ini. Kalau kami gagal menang di laga melawan Indonesia, mimpi kami untuk tampil di Piala Dunia bisa kandas. Setiap pertandingan sekarang bikin stres, apalagi ini laga hidup mati, ujarnya penuh kejujuran. Namun, Lilley tetap berusaha menjaga sikap positif. Ia tak hanya memikirkan hasil akhir, tapi juga proses dan kesiapan tim jelang duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 5 Juni nanti, stadion yang terkenal dengan atmosfernya yang luar biasa mengguncang. Main tandang itu pasti ada tantangannya, tapi kami harus kompak dulu sebagai tim, jangan gampang kehilangan bola dan cari peluang untuk cetak gol. Kalau semua bisa bermain dengan semangat, mengikuti strategi pelatih, kami masih punya peluang untuk menang. Intinya, jangan sampai kehilangan rasa percaya diri, jelas Lilley. Sementara itu, pemain lain, Xu Haoyang, juga menyuarakan keresahan yang sama. Ia mengakui bahwa atmosfer di SUGBK dan ribuan supporter Garuda yang fanatik bisa bikin ciut nyali, tapi dirinya memilih tetap fokus. Main di kandang lawan itu selalu bikin tekanan naik. Di sana pasti penuh dengan fans Indonesia yang heboh banget, tapi kami enggak boleh terintimidasi. Hal paling penting adalah jaga ketenangan mental. Kalau kami bisa tetap kalem, performa bisa lebih maksimal, kata Xu. Melihat kondisi psikologis para pemain yang mulai tertekan, Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, tak tinggal diam. Mereka langsung ambil langkah sigap dengan mendatangkan psikolog profesional untuk mendampingi tim.